Halo Sobat Planner, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama saya dalam Inspire Podcast pada segmen Beko, Bincang Ekonomi. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa inspiratif, yaitu seorang wirausaha muda yang bakal berbagi cerita dan pengalamannya membangun bisnis. Pasti Sobat Entrepreneur udah pada penasaran kan siapa tamu kita pada hari ini? Yuk langsung aja kita ngobrol bareng. Oke Kak, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri dan nama usahanya terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Vicky. Bisa dipanggil, nama panjang aku Vicky Rian Saputra, bisa dipanggil Vicky. Dan kebetulan aku ngerintis usaha bernama Edus Indonesia. Nah, Edus Indonesia adalah sebuah platform, itu adalah sebuah platform media parenting untuk orang tua dan anak belajar tentang parenting gitu. Dan kita juga bikin board game, kurang lebih seperti itu. Wah, hebat banget ya Kak, masih di usia yang masih muda Kakak sudah bisa merintis bisnis yang bermanfaat tentunya untuk keluarga. Kalau kesibukannya Kakak akhir-akhir ini ngapain aja sih Kak? Oke, kesibukan aku, kebetulan aku masih menempuh kuliah ya. Kebetulan masih pelajar, aku semester 5. Mungkin akhir-akhir ini sibuk kuliah aja sih sambil ngerintis bisnis startup itu tadi. Kurang lebih itu. Kuliah sambil merintis bisnis tentunya itu nggak gampang ya Kak. Gimana sih cara Kakak kayak membagi waktu antara kuliah sama membangun bisnis? Apakah ada tips atau strategi yang Kakak lakuin? Oke, mungkin kalau dari aku pribadi, gimana cara membaginya? Ya kita sebagai manusia ya tentunya agak susah ya, waktu kita 24 jam semua ya. Nah, tapi di sini aku punya tips nih. Nah, kebetulan aku tuh KRS-an selalu ngambil hari Senin sampai Jumat aja. Jadi ketika Senin sampai Jumat aku fokuskan untuk kuliah. Selanjutnya hari weekend yaitu hari Jumat sampai hari Minggu itu aku khususkan buat ngerintis bisnis aku tadi. Jadi emang aku bagi untuk kuliah dan juga untuk bisnis perharinya. Kurang lebih kayak gitu kalau dari pembagian dari aku. Wah, hebat banget ya Kak. Selain bisa merintis bisnis sambil dengan kuliah, Kakak juga bisa menambah pengalaman dari bisnis itu juga ya Kak. Oke, selama menjalani bisnis ini Kakak ada tantangan Kak atau mungkin mengalami hal terburuk dalam bisnis ini? Oke, ya. Dalam bisnis tentunya kita kayak di lautan gitu, akan banyak ombak dan angin yang menerjang gitu. Kalau dari aku pribadi, kebetulan di ranah startup, di startup itu ada namanya winter tech, yaitu itu adalah serangan di masa pendanaan itu kurang sangat susah dan lain sebagainya. Tentunya masalah di startup aku itu adalah salah satunya adalah pendanaan dan tantangan untuk go to market atau menargetkan terjun ke pasar itu sangat sulit. Kebetulan platform startup aku ini membahas tentang sex education juga, dan sex education di Indonesia masih agak sedikit tabu, sehingga tentunya startup aku perlu awareness market yang lumayan besar dan memerlukan dana yang lumayan besar juga. Mungkin tantangan saat ini itu sih untuk go to market dari startup Edus ID itu sendiri. Oke, menyinggung dengan Kakak tadi bilang kayak soal pendanaan, gimana sih cara Kakak untuk mencari pendanaan itu sendiri? Apakah Kakak mencari dengan sponsor atau gimana? Oke. Membahas pendanaan, mungkin teman-teman sebagai mahasiswa tentunya akan dapat banyak privilege nih teman-teman. Di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia untuk mahasiswa itu ada banyak model pendanaan. Mungkin teman-teman bisa ikut PKM, kebetulan aku juga alumni PKM, PKMK, ada P2MW, ada PMW. Untuk saat ini aku dan tim memanfaatkan pendanaan dari kampus itu terlebih dahulu sih untuk kita manfaatin untuk membangun usaha kita. Kurang lebih kayak gitu. Hebat banget sih Kakak, relasinya besar banget dari mengikuti organisasi kayak PKM dan lain-lain. Aku boleh tahu nggak sih Kak, kalau selama menjalankan bisnis ini apakah support dari keluarga atau teman terdekat itu gimana? Apakah mereka mendukung atau mungkin malah sebaliknya? Oke, kebetulan aku ngerintis Edus ID atau Edus Indonesia ini sejak aku SMP. Jadi emang teman-teman aku udah tahu ini dan kebetulan ada yang join di tim aku. Keluarga-keluarga aku juga kebetulan semua udah tahu bahwa aku sedang ngerintis ini. Alhamdulillah di keluarga aku sendiri support sih. Yang awalnya emang agak kurang familiar tentang apa itu startup gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah pada tahu lah gitu kurang lebih. Oh, benar banget sih Kak, kayak support dari keluarga itu sangatlah penting, apalagi teman terdekat juga. Oke, kalau selama menjalankan bisnis edus.id ini Kakak kesulitan nggak sih kayak mencari siapa yang bakal melihat konten Kakak atau gimana? Oke, ya mungkin benar. Yang kesulitan utama kami adalah bagaimana kami go to market ke market kami tadi. Karena emang di Indonesia tentang sex education dan parenting itu masih sangat sedikit awareness-nya. Jadi kami punya tanggung jawab sosial untuk bagaimana mengkampanyekan dan mensosialisasikan apa yang kami jual ini juga.
tentang pentingnya sex education. Jadi itu menjadi PR dari startup kami juga sih, kurang lebih kayak gitu. Oh, dari itu yang Kakak sampaikan itu kayak ada strategi khususnya nggak sih Kak yang Kakak lakuin buat mencari audiensnya? Kalau strategi khusus, mungkin aku punya prinsip bahwa sebagai startup kita nggak bisa jalan sendiri. Tentunya aku akan menggandeng stakeholder terkait, entah itu dinas, forum anak, ataupun teman-teman yang ada di kampus. Tentunya aku nggak bisa running startup ini sendiri. Aku berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, komunitas parenting modul asri, sekolah Montessori, dinas di PKB, itu sih. Jadi intinya adalah kolaboratif dan sinergi gitu. Benar sih Kak, kita butuh kolaborasi juga untuk membangun bisnis agar lebih berkembang ke depannya. Oke. Aku penasaran nih, cara Kakak dulu pas memulai bisnis itu dapat ide untuk membuka usaha ini apa? Oke, idenya itu sebenarnya dari masalah sosial gitu. Karena aku ingat banget dulu itu di SMA aku ada seseorang yang kejadian keluar dari sekolah karena kejadian hamil di luar nikah. Nah, di sana aku dan teman aku berinisiatif untuk mengedukasi. Yang awalnya cuma konten sosial, akhirnya berubah bisa menjadi peluang bisnis yang akhirnya ada startup yang terlahir. Jadi emang berawal dari sebuah masalah yang ada. Oke, aku boleh tahu ini selama Kakak menjalankan bisnis ini, apakah dengan adanya bisnis konten Kakak ini teman-teman sekitar Kakak itu kayak merasakan dampak positifnya? Oke, kebetulan teman-teman aku malah ajakin, mereka malah seneng gitu. Kebetulan kita sering banget ngikutin inkubasi dari kampus, dan mereka aku ajak bergabung. Akhirnya mereka yang awalnya cuma paham tentang ilmu politik yang di jurusan aku, akhirnya mereka paham tentang bagaimana wirausaha ya. Terus ada konsep wirausaha sosial bernama sociopreneur gitu-gitu. Jadi teman-teman aku tuh yang awalnya cuma fokus di jurusan, akhirnya bahwa dunia usaha itu juga terbuka lebar loh di semua jurusan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke Kak, ini sebelum penutupan aku mau tanya gimana cara Kakak bikin perencanaan dari awal mula bisnis sampai sekarang berjalan sampai saat ini? Oke, untuk masalah perencanaan sebenarnya bisnis itu kayak lari maraton. Jadi kita nggak bisa kayak sprint yang sehari jadi, sebulan jadi, 3 bulan jadi, nggak bisa. Jadi harus step by step gitu. Mungkin teman-teman apabila teman-teman di rumah pengen mulai bisnis, mungkin bisa belajar dari PMC dulu, bikin bisnis plan competition dulu, atau bikin ngevalidasi marketnya melalui ikut lomba-lomba bisnis terlebih dahulu, pelan-pelan gitu teman-teman. Aku pun dulu juga gitu, dan di sana akan ada proses gagal, akan ada proses pivoting atau perubahan model bisnis, itu sering banget, dan itu nggak apa-apa. Karena untuk mencari validasi market ini memang perlu waktu yang jangka panjang banget dan lumayan lama gitu. Dan pastikan teman-teman ketika membuat sebuah produknya itu benar-benar dibutuhkan oleh customer itu sendiri melalui validasi tadi. Mungkin itu sih, jadi step by step, dan pastikan menjalankan bisnis itu seperti lari maraton, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa larinya panjang, kurang lebih kayak gitu. Bener banget nih, kita kayak udah belajar dari awal memulai bisnis, dari perencanaan, mencari modal, sampai bisnisnya udah berjalan. Oke, mungkin sebelum penutupan, Kakak ada closing statement untuk sobat entrepreneur yang saat ini mau memulai bisnis, atau yang sudah memulai bisnis, atau ada saran dari Kakak? Oke, mungkin closing statement aku simpel aja sih teman-teman. Misalnya teman-teman nggak pernah mencoba, teman-teman nggak akan tahu hasilnya gitu. Jadi kalau aku boleh saran, apapun yang ada ide bisnis apa yang dipikiran teman-teman, coba eksekusi sekarang. Learning by doing, dan tunjukkan bahwa teman-teman bisa menghadapi semua tantangannya. Jadi tunggu apa lagi gitu. Mari usaha bareng. Oke, mungkin dari Instagramnya Kakak biar dikepoin sama sobat entrepreneur atau Oke. Mungkin kalau teman-teman nanti pengen tanya-tanya tentang EduSID atau butuh mentoring dan lain sebagainya, bisa di @vicky_rian_533 gitu. Wah, luar biasa banget ya pengalaman dari Kak Vicky ini, dari memulai bisnis sampai sekarang berkembang. Oke, buat teman-teman sobat entrepreneur, semoga termotivasi dengan pengalaman Kak Vicky ini untuk membangun bisnis. Tentunya membangun bisnis itu tidak hanya butuh ide, tetapi butuh keberanian dan konsisten. Untuk sobat entrepreneur, jangan lupa kepoin akun Instagramnya Kak Vicky, dan semoga edus.id ini bisa berkembang ke depannya. Oke, sampai jumpa di Inspire Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.